Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ani Khoiria. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang virus ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ibu Ani Khoiria, mengajar di SMA Negeri 2 Punta. Nah, para pelajar semua, terutama pelajar IPA yang mempelajari biologi, kali ini kita akan belajar tentang virus bersama-sama ya. Coba adik-adik lihat gambar yang tampil pada layar berikut. Nah, pada gambar pertama kita melihat adanya daun yang bercak-bercak ya. Tahukah kalian bahwa daun yang bercak-bercak itu adalah daun yang sudah terinfeksi oleh virus? Dikatakan daun yang tidak sehat ya. Nah, disebabkan oleh apa? Kita lanjutkan nanti ya. Berikutnya kita melihat gambar wanita yang sedang bersih. Pasti seringkali di sekeliling kita melihat gambar seperti ini. Nah, alangkah baiknya kita menjauh. Karena apa yang dikeluarkan oleh wanita ini dalam bentuk droplet ya, di situ droplet itu mengandung jutaan virus ya. Berikutnya kita melihat yang baru-baru ini kemarin hampir 2 tahun ya melanda di seluruh dunia, yaitu banyak sekali orang yang terkena ya betul terkena COVID-19. Jadi ini adalah para nakes yang sedang mengobati, ini para nakes yang sedang memakai APD lengkap. Ya, berikutnya gambar yang kita lihat, gambar apakah itu? Oke, ini adalah gambar tentang seorang laki-laki yang sudah sakit. Sakit apakah dia? Nanti kita lihat di materi selanjutnya ya. Kita melihat bahwa fisik lelaki ini sudah tinggal tulang dan kulit saja. Nah, yang jelas dia sudah terinfeksi virus. Nah, berikutnya kita melihat bahwa ini adalah gambar virus ya. Ya, saya kira semua tahu bahwa ini adalah virus yang populer semenjak tahun 2019 hingga saat ini. Virus apakah dia? Ya, ini adalah virus COVID. Kemudian kita melihat di sebelahnya ada bakteriofag ya. Ini adalah virus yang merah, kemudian yang besar berwarna biru ini adalah bakteri. Ya, ini adalah gambar virus yang sedang menginfeksi bakteri. Nah, berikutnya kalau diperbesar gambar ini seperti di sebelah kanannya ya. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah merasa tertarik untuk belajar virus bersama saya? Jika iya, mari kita lanjutkan. Oke, para adik-adik semuanya, seringkali suatu penyakit itu ditemukan tidak mungkin pasti membutuhkan waktu yang lama ya untuk menentukan itu apa. Nah, di dalam ilmu biologi itu ada yang namanya metodologi ilmiah ya. Masih ingat apa itu metode ilmiah? Yang pertama pasti adanya masalah. Setelah ada masalah pasti akan ada observasi. Ya, setelah observasi akan ada hipotesis. Setelah hipotesis akan ada eksperimen, yang terakhir akan diambil kesimpulan. Disitulah awal bertemunya ilmu pengetahuan. Begitu pula dengan sejarah virus ini, tidak langsung sekonyong-konyong ditemukan virus. Banyak tahapan yang dilalui oleh para ilmuwan sehingga mereka bisa menyebut bahwa virus ini adalah suatu penyakit yang berbahaya ya. Nah, kalian sudah tidak asing bukan dengan gambar-gambar tadi? Ya, itu tadi adalah gambar virus, gambar orang yang sudah terjangkit virus, gambar tumbuhan yang sudah terjangkit virus. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah penemuan virus ya.
Sejarah penemuan virus dimulai sejak tahun 1883 ya. Nah, virus itu sendiri sebenarnya dari bahasa Latin yang berarti racun. Ya, virus itu artinya racun. Seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer, orang yang berkebangsaan Jerman di tahun 1883, dia sedang melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa bercak daun pada tanaman tembakau atau disebut mozaik itu akhirnya menular ke tanaman yang lain. Nah, percobaan Adolf Meyer bisa kita lihat pada gambar di samping ya. Jadi, gambar pertama ini adalah tembakau yang sudah rusak, tembakau yang terinfeksi oleh sesuatu karena tadi Adolf Meyer belum menemukan sesuatu itu apa. Kemudian beliau mengekstrak tanaman tersebut. Setelah diekstrak, disemprotkanlah ke tanaman yang masih segar. Hasil yang didapatkan beberapa waktu kemudian adalah tanaman yang sudah segar, lunglai, layu kembali, dan menyerupai tanaman pertama. Muncul bercak-bercak seperti mozaik. Nah, di sini Adolf Meyer masih mengasumsikan bahwa ini adalah suatu bakteri saja ya, dia masih menduga itu adalah bakteri. Kenapa dia belum mengatakan itu virus? Karena waktu itu mikroskop masih belum ditemukan. Jadi mikroskop belum secanggih beberapa tahun berikutnya. Berikutnya 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian ya, ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky ya, yang berkebangsaan Rusia pada tahun 1892, dia melakukan penelitian yang sama dengan Adolf Meyer. Dari ekstrak tanaman tembakau disaring, kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang masih segar. Nah, ternyata tanaman tembakau yang segar sama. Tanaman tersebut mengalami suatu penyakit seperti tanaman tembakau yang awal tadi. Nah, tetapi dia masih belum tahu apa itu. Dia masih menyimpulkan bahwa yang jelas itu adalah bakteri yang lebih kecil daripada bakteri pada umumnya karena dia menggunakan alat saring yang lebih kecil. Berikutnya, beberapa tahun kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya mikroskop yang lebih canggih, Martinus Beijering sudah melakukan penelitian juga. Dia menyatakan bahwa agen penyebab penyakit ini mampu memperbanyak diri. Loh, kok bisa? Iya, karena dari hasil tanaman yang awal mulanya sakit diekstrak, disemprot ke tanaman yang sehat. Akhirnya tanaman yang sehat tadi menjadi sakit. Kemudian tanaman yang sakit ini tadi, tanaman yang kedua ya, yang sudah terinfeksi oleh bakteri tadi, diekstrak kembali. Kemudian dioleskan ke tembakau yang masih segar. Yang terjadi adalah beberapa waktu kemudian tembakau tadi sakit lagi, terdapat bercak-bercak dan layu. Terus seperti itu. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa terdapat makhluk yang sangat kecil dan itu bukanlah bakteri karena mampu berkembang terus dari satu inang yang satu ke inang berikutnya. Dia berkesimpulan bahwa tanaman tersebut adalah virus karena bersifat racun. Sampai di sini kita sudah paham ya, ternyata sejarah penemuan virus itu panjang. Nah, berikutnya beberapa tahun kemudian setelah ditemukan mikroskop, akhirnya kita bisa mengetahui ciri-ciri dan struktur virus. Ya, gambar yang tampil di sini kita bisa melihat ya, ini adalah virus T atau disebut bakteriofag. Virus ini biasanya menginfeksi bakteri. Dia memiliki ciri-ciri ukurannya antara 20 sampai 300 nanometer. Ciri dan struktur virus. Virus memiliki ciri-ciri
Eh, dan ukuran yang jauh berbeda dengan makhluk hidup yang lain ya. Ukuran virus yaitu antara 20 sampai 300 nanometer. Kalian perlu tahu ya bahwa 1 nanometer itu sama dengan 1/1 juta milimeter. Jadi bisa kita bayangkan betapa kecilnya ukuran virus. Berikutnya, virus itu bersifat obligat intraseluler. Maksudnya apa obligat? Jadi, virus itu hanya bisa hidup pada organisme yang cocok saja ya. Nah, apabila sel inangnya mati, maka virus pun juga akan ikut mati. Jadi, virus tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan sel inang. Berikutnya, oleh beberapa ilmuwan dikatakan bahwa virus dapat dikristalkan. Jadi dia dalam jangka waktu lama masih hidup, tidak mati ya. Berikutnya, virus itu adalah makhluk hidup aselular. Dikatakan aselular karena virus tidak memiliki sel. Dia tidak memiliki sel, dia hanya memiliki DNA atau RNA saja ya, yaitu memiliki asam nukleat yang berbentuk DNA atau RNA. Kemudian virus itu berbentuk batang, oval, atau bulat ya. Di sini kita bisa melihat ukuran virus T. Dia lebarnya hanya 65 nanometer saja ya. Nah, bisa kita bayangkan kemudian lebarnya kurang lebih 40 nanometer. Ya, jadi sangat kecil sekali virus itu ya. Ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Berikutnya adalah ciri-ciri virus yang berikutnya yaitu kapsid. Apakah kapsid itu? Kapsid itu merupakan pembungkus asam nukleat. Fungsinya untuk memberi bentuk pada tubuh virus ya. Nah, ada juga pada bagian kapsid itu nukleokapsid. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah kapsid ya, kumpulan kapsid, kemudian ini adalah nukleokapsid. Nah, nukleokapsid itu adalah asam nukleat yang menempel pada kapsid. Apa sih fungsi kapsid itu? Pertama, dia melindungi asam nukleat, kemudian melekatkan virion ke sel inang, menyediakan protein bagi virion saat masuk ke sel inang. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh virus. Kita bisa melihat ya ciri yang berikutnya yaitu memiliki asam nukleat. Apa fungsi asam nukleat itu? Yang pertama yaitu menyimpan informasi genetik untuk proses replikasi atau sintesis protein ya. Berikutnya yaitu asam nukleat tipe virus RNA umumnya lebih banyak daripada asam nukleat tipe DNA ya. Berikutnya pada virus itu asam nukleatnya berupa DNA saja atau RNA saja. Jadi tidak ada dalam satu tubuh virus memiliki DNA atau RNA. Tidak ya, hanya satu saja. Nah, kita bisa melihat pada virus ini dia memiliki asam nukleat berupa RNA, asam ribonukleat. Berikutnya adalah envelop atau sampul. Hampir semua virus memiliki sampul. Fungsinya apa? Jadi envelop itu merupakan selubung yang mengelilingi kapsid ya. Hanya beberapa virus saja yang memiliki envelop. Apa saja komponennya yaitu berupa lipid dan protein karbohidrat. Ini adalah contoh virus yang memiliki envelop. Berikutnya morfologi virus. Ya, virus itu memiliki berbagai macam bentuk ya. Yang sering dijumpai itu adalah berbentuk heliks, polihedral, virus bersampul, dan virus kompleks. Virus heliks itu seperti ini ya. Kita bisa melihat ada seperti untayan heliks. Struktur virus ini memiliki kapsomer melingkar yang membentuk rongga sehingga berbentuk batang atau
atau filamen. Kemudian polihedral, ya, kapsomernya membentuk polihedral atau banyak segi. Berikutnya adalah virus kompleks yang memiliki kapsid, DNA, leher, selubung ekor, lempeng ekor, dan serabut ekor. Ya. Mudah bukan mempelajari tentang virus? Nah, berikutnya ternyata virus itu tadi sudah dipaparkan di awal ya, bahwa virus itu makhluk hidup yang mudah sekali kita jumpai. Nah, bagaimana sih penularannya itu? Virus bisa menular secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dia melalui udara, air, darah, lendir. Nah, contohnya yaitu pada kasus virus polio, cacar, herpes, dan campak. Mungkin di antara kita sering melihat ya, dalam satu keluarga terkena virus polio semua. Saudaranya, kakak adiknya terkena. Begitu pula virus cacar dan lain sebagainya. Jadi, karena adanya persinggungan udara, air di dalam satu keluarga tersebut ya. Berikutnya adalah penularan virus secara tidak langsung. Nah, virus ini membutuhkan perantara atau vektor. Biasanya nyamuklah sebagai hostesnya, jadi hanya sebagai perantara saja. Contohnya yaitu flavivirus yang menyebabkan demam kuning ya. Dia menggunakan nyamuk sebagai perantaranya, serta nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan sakit demam berdarah, serta toga virus yang menyebabkan radang otak. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana virus itu berkembang biak ya. Oleh karena itu virus dikatakan makhluk hidup karena dia mampu berkembang biak. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwa virus itu dikatakan benda mati. Kenapa? Karena dia aselular dan dia bersifat ya, dia bisa dikristalkan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, sekarang kita belajar lagi bagaimana caranya virus berkembang biak. Ya. Virus berkembang biak dengan cara replikasi ya. Nah, energinya dari mana virus berkembang biak? Yang jelas dari sel inang. Virus tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu dia dikatakan parasit obligat ya. Jadi asam nukleat virus itu membawa informasi genetik untuk menyediakan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang. Sehingga virus baru yang terbentuk memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, reproduksi virus atau yang disebut dengan replikasi itu ada dua jenis. Yang pertama ada siklus litik, yang kedua ada siklus lisogenik. Apakah siklus litik? Siklus litik merupakan replikasi virus yang menyebabkan sel inang hancur atau lisis. Kalau siklus lisogenik, dia bersifat laten dengan tahapan yang paling lama, namun tidak menyebabkan lisis atau kehancuran ya. Nah, bagaimana urut-urutannya? Yang pertama, biasanya virus melakukan adsorpsi, ya, perlekatan atau penempelan pada bagian reseptor. Misalnya ini pada bakteri ya. Kemudian dengan mengeluarkan enzim lisozim, virus tersebut melubangi membran sel bakteri ya. Tahapan yang kedua, biasanya virus melakukan penetrasi. Ya, penetrasi itu adalah masuknya DNA virus ke sel bakteri yang diinfeksi ya. Berikutnya, yang ketiga, tahap sintesis. Tahap sintesis itu merupakan tahap replikasi pada bagian virus. Berikutnya, yang keempat yaitu perakitan atau pematangan. Nah, kalau sudah pematangan, maka akan terbentuk banyak virus yang sudah selesai dibikin. Nah, kalau sudah selesai, apa yang terjadi? Terjadilah tahap yang kelima, yaitu tahap lisis atau pelepasan atau penghancuran. Siapa yang dihancurkan? Yang dihancurkan adalah sel bakteri. Jadi virus akan keluar dari bakteri dan bakteri yang
tempati tadi, dia akan mati. Nah, itulah tahapan dari siklus litik. Sekarang kita belajar tentang siklus lisogenik ya. Hampir sama. Siklus litik dan siklus lisogenik itu sama. Tahap pertama absorpsi, tahap kedua penetrasi. Nah, tahap ketiga yang berbeda yaitu bukan terjadi sintesis tetapi terjadi penggabungan. Penggabungan apa? DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Setelah bergabung akan terjadi pembelahan, bakteri membelah dan DNA virus ikut membelah. Di situ akan terbentuk virus jumlahnya yang lebih banyak bersama-sama dengan saat bakteri membelah. Tidak menyebabkan kehancuran pada sel bakteri. Ingat ya, berbeda dengan siklus litik ya. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada gambar di layar berikut. Ya, ini adalah siklus litik. Litik itu dari katalisis ya atau hancur. Ini adalah siklus lisogenik ya. Kita ulangi lagi ya. Tahap pertama yaitu perlekatan atau absorpsi. Ya, melekat, virusnya melekat ke reseptor bakteri ya. Berikutnya tahap kedua, serabut ekor virus masuk ke tubuh bakteri ya. Dia sudah melakukan penancapan. Berikutnya yang ketiga, terjadi proses replikasi atau sintesis. Sel-sel virus membuat komponen-komponennya sampai terbentuk komponen yang lengkap, kemudian sampai matang. Terjadilah tahap pematangan. Kalau sudah matang akan diikuti oleh tahap yang kelima yaitu lisis atau penghancuran, sel bakterinya hancur kan. Nah, di sini virus jumlahnya sudah sangat banyak. Kemudian dia akan menginfeksi lagi bakteri yang lain. Terus seperti itu sehingga dihasilkan jumlah virus yang sangat banyak. Berikutnya tahap siklus lisogenik ya. Hampir mirip. Tahapan pertama, tahapan kedua sama setelah penetrasi. Nah, tahap ketiga penggabungan tadi ya. Jadi DNA pada virus disisipkan pada kromosom sel bakteri sehingga terjadi penggabungan. Nah, setelah itu kita bisa melihat Profek dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Tapi fase ini jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah sampai fase 4, kromosom yang telah tersisipi Profek akan mengadakan replikasi secara terus-menerus selama proses pembelahan sel bakteri. Biasanya berakhir di sini, ya. Nah, sekarang klasifikasi virus. Para ilmuwan biasanya mengelompokkan virus. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk suatu kepentingan, untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat virus sebagai dasar klasifikasi ya. Nah, pengelompokan virus itu didasarkan pada apa saja? Yang pertama berdasarkan jenis asam nukleat, yang kedua morfologi, jumlah kapsumer, yang ketiga kandungan enzim, yang keempat, jenis sel inang. Yang kelima, cara penularan virus tersebut seperti apa. Nah, sekarang kita melihat ternyata apa saja sih peranan virus ini bagi manusia. Hampir 90%, 80% ya, bahkan sampai 90% virus itu merugikan ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa virus itu sebenarnya racun. Ya, artinya virus itu sendiri racun. Oleh karena itu, virus ini menyebabkan berbagai macam penyakit, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Nah, virus yang pertama yaitu orthomyxovirus. Virus ini menyebabkan penyakit influenza. Dia menyerang epitelium dalam trakea ya. Nah, ciri-ciri orang yang terkena influenza biasanya penderita akan mengalami batuk, bersin,
kemudian demam. Nah, hal ini terjadi karena adanya kontak secara langsung ya. Kemudian rhinovirus ini menyebabkan penyakit demam atau gangguan pada saluran pernafasan atas. Berikutnya virus variola atau smallpox, yaitu menyebabkan cacar air pada kulit ya. Nah, penyakit ini biasanya terjadi demam selama 1 sampai 5 hari. Setelah itu kulit akan mengalami terbentuk gelembung-gelembung yang di dalamnya berisi cairan, kemudian akan melepuh meninggalkan bekas ya. Berikutnya paramyxovirus A. Nah, ini menyebabkan penyakit gondongan. Ya, penyakit gondongan itu merupakan penyakit yang ditandai pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar pada leher kita ya. Nah, atau kelenjar ludah dan bisa menular serta menimbulkan rasa yang nyeri. Infeksi seluruh tubuh terutama terjadi pada kelenjar ludah. Penyakit virus paramyxo ini juga menyebabkan campak, infeksi kulit dan usus halus. Berikutnya yaitu virus rubella. Virus rubella menyebabkan infeksi kelenjar limfe di leher, mata, dan kulit. Kita bisa melihat gambar-gambar virus tadi ya, seperti ini. Ini virus penyebab influenza atau myxovirus. Ini rhinovirus penyebab demam. Ini smallpox penyebab cacar air. Nah, ini adalah paramyxovirus penyebab gondong. Kemudian ini adalah virus penyebab rubella. Nah, lanjutannya tadi 6 yaitu virus polio. Ya, polio ini menyebabkan poliomyelitis, yaitu menginfeksi saraf tulang punggung sehingga anak-anak menjadi lumpuh. Virus polio biasanya menyerang anak-anak yang masih belum genap 2 tahun ya, bahkan bisa lebih. Kemudian ada arbovirus atau disebut yellow fever. Nah, dia menyebabkan infeksi yang menyerang pada pembuluh darah dan hati ya. Kemudian ada virus hepatitis yang menyebabkan infeksi pada hati. Kemudian ada HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, AIDS ini adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya sel kekebalan tubuh atau sel T ya. Berikutnya adalah H5N1 atau virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Kita bisa melihat gambar virus hepatitis seperti ini ya. Kemudian ini adalah gambar virus HIV. Kemudian ini adalah gambar virus H5N1 atau virus flu. Nah, yang terakhir coronavirus. Karena dikatakan corona karena seperti pijaran cahaya matahari, corona ya, kemudian bentuknya bulan. Ini yang hampir 2 tahun melanda di seluruh dunia. Nah, sekarang virus yang menyerang pada tumbuhan yaitu TMV. Nah, TMV virusnya seperti ini, dia berbentuk batang. Ini menyebabkan penyakit mozaik pada tembakau yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu menyebabkan bercak-bercak serta layu dan menguning pada daun tanaman tembakau. Berikutnya virus tungro menyebabkan penyakit tungro pada padi. Berikutnya ada CVPD yaitu Citrus-Vine Flame Degeneration yang menyebabkan penyakit degenerasi pada jeruk. Kemudian ini adalah virus yang menyerang pada hewan. NCDV yaitu Newcastle disease virus menyebabkan penyakit telo. Biasanya menyerang infeksi saraf pada unggas ya. Oleh karena itu jangan dibiasakan kita memberi makan makanan yang sudah basi pada unggas. Bisa jadi dari makanan tersebutlah virus tersebut berkembang biak. Berikutnya polioma yaitu penyebab penyakit kanker, virus rabies terjadi pada anjing, rakun, monyet. Kemudian ada Sacromavirus penyebab penyakit
kanker. Kemudian ada adenovirus, penyebab tumor atau menyerang saluran pernafasan. Ya, di antara beberapa penyakit pada hewan, tumbuhan, dan manusia, ada beberapa virus yang sampai sekarang pada manusia belum ditemukan obatnya ya, yaitu penyakit AIDS. Ya, oleh karena itu saya harap kita semua berhati-hati. AIDS itu penyakit yang tidak nampak secara langsung. Kalau di antara berbagai jenis virus tadi, ketika menyerang, sudah menimbulkan ciri-ciri secara langsung. Paling lama 12 hari, 5-12 hari sudah menyebabkan inkubasi atau penyakit pada penderita. Tetapi tidak pada virus HIV ya, dia membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses inkubasinya. Sehingga seseorang yang terkena AIDS, ketika dia divonis terkena AIDS, bisa jadi sudah beberapa tahun sebelumnya virus HIV tadi sudah masuk ke dalam tubuhnya. Nah, bagaimanakah sebenarnya penularan penyakit AIDS ini? Saya kira kita semua sudah tahu ya, AIDS itu tidak bisa menular tidak bisa menular hanya dengan bersentuhan tangan, meminjamkan baju, atau berkomunikasi, bertukar alat makan, atau kontak biasa ya, tidak. Tetapi AIDS ini ditularkan karena adanya cairan yang masuk dari korban ke tubuh penderita. Dari tubuh penderita ke tubuh korban ya, maksud saya. Nah, biasanya dari suami ke istri. Jadi suami yang sudah terkena AIDS akan menularkan virusnya ke istri. Nah, suami ini tadi biasanya dulunya sudah terkena virus HIV. Nah, ketika si istri terkena dan apabila dia hamil, maka si anak tadi akan terjangkit juga virus HIV. Ya, oleh karena itu biasanya yang terjangkit oleh virus HIV ini adalah pasangan yang suka bergonta-ganti pasangan, kemudian menggunakan jarum yang saling bergantian, pengguna narkoba biasanya ya, kemudian jarum suntik yang sudah tercemar HIV. Oleh karena itu, kita harus hati-hati ya, jaga pergaulan, hati-hati jangan gampang atau mudah mentato tubuh kita jika jarumnya masih jarum bekas ya, karena sangat rawan terinfeksi oleh virus HIV. Nah, Ibu lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang manfaat virus ya. Jadi virus ya tadi dikatakan bahwa hampir 90% virus itu merugikan. Namun oleh ilmuwan masih digunakan untuk dimanfaatkan ya, sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan manusia. Contohnya yaitu terapi gen. Nah, melalui ilmu transgenik atau menggunakan ilmu bioteknologi modern, virus ini dikembangbiakkan. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam jangka waktu yang cepat dan jumlahnya banyak. Sehingga salah satu contohnya yaitu digunakan untuk memperbaiki kelainan genetik ADD yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD. Nah, setelah dikasih untuk terapi gen ini biasanya si penderita memiliki daya tahan tubuh ya. Berikutnya untuk pembuatan vaksin. Ya, selama ini kita sering mendengar dari kecil kita harus divaksin. Ya, tujuannya yaitu supaya tubuh kita tidak mudah terserang oleh virus karena vaksin sudah mengenali virus apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya dimanfaatkan untuk bioinsektisida, yaitu pemberantas serangga hama. Nah, sekarang usaha-usaha apa sajakah yang perlu kita lakukan untuk mencegah infeksi virus? Yaitu kita harus terbiasa gaya hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, menghindari meletakkan tangan di daerah di daerah muka, hidung atau mulut. Kemudian jika kita di luar ruangan, upayakan menggunakan masker. Di dalam ruangan pun upayakan menggunakan masker. Tetapi jika semua sudah aman dan sudah bersih, tidak masalah. Berikutnya yaitu alangkah baiknya mengkonsumsi makanan bergizi untuk menambah imunitas tubuh kita, olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Nah, hal ini sangat berguna
mana sehingga tubuh kita akan sangat mudah untuk mencegah infeksi virus yang masuk karena kita tidak tahu virus itu datangnya dari mana. Ya, tadi sudah dijelaskan melalui kontak secara langsung atau tidak langsung. Jadi, dengan gaya hidup yang bersih dan lain sebagainya tadi bisa mencegah infeksi virus. Nah, berikutnya, tindakan apa sih yang harus kita lakukan apabila kita sudah terpapar virus? Ya, yang pertama jangan panik. Ya, seperti kemarin banyak pasien beberapa 2 tahun yang lalu ya, seringkali kita dengar seseorang itu akan terjangkit COVID karena adanya kepanikan ya. Kenapa kita tidak boleh panik? Karena panik itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Oleh karena itu virus akan lebih mudah menginfeksi tubuh kita. Berikutnya, kalau kita sudah tahu dengan ciri-ciri pada tubuh kita bahwa kita terserang virus seperti demam, menggigil, bersin, dan lain sebagainya, upayakan kita segera ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, berikutnya kita tidak boleh mengucilkan penderita. Siapapun yang terkena virus harus kita bantu ya, semampu kita tolong untuk mendapatkan pertolongan pertama. Semakin dikucilkan maka penderita akan semakin terinfeksi, tidak cepat sembuh nanti. Berikutnya, apabila kita melihat saudara atau keluarga kita terkena virus, biasanya ini virus COVID ya, maka marilah kita melaporkan ke kelurahan setempat apabila kita tidak bisa membantu atau menolongnya membawa ke dokter dan lain sebagainya. Ya, itu adalah penjelasan tentang virus. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.